Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video akan membahas tentang soal-soal yang ada di pena. Kita buka halaman 93. Soalnya, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Contohnya, kecap, gula, kemudian ada sirup. Pokoknya semua yang memiliki massa itu namanya itu yang disebut dengan materi. Kemudian di sini ada sup buah. Sup buah ini terdiri atas apa saja materinya? Itu ada air, ada susu kental manis, ada buah, ada sirup. Nah, itu contoh dari materi. Sekarang kita masuk ke halaman 95. Kelompokkan benda-benda berikut ke dalam zat tunggal atau campuran. Nah, apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Di sini bisa kita lihat. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat saja. Misalnya, emas, perak, gula, garam dapur, kayu ini tidak ada tambahan lain. Tidak ada tambahan zat yang lain, makanya disebut sebagai zat tunggal. Lalu apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran itu merupakan materi yang berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Contohnya, air teh manis. Air teh manis itu tersusun atas apa saja? Yaitu ada air matang, ada serbuk teh, dan juga ada gula pasir. Nah, kalau di sini kita disuruh mengelompokkan mana yang termasuk zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal karena dia tersusun atas satu zat saja, misalnya emas, garam dapur, kemudian ada besi, kemudian ada tembaga, arang, oksigen, air kelapa murni. Nah, kalau yang campuran berarti ini tersusun atas lebih dari satu zat. Contohnya air susu hangat. Air susu hangat ini tersusun atas apa saja? Ada air hangat, kemudian ada susu. Kemudian ada adonan bakwan. Jelas kalau adonan bakwan dia tersusun dari beberapa jenis zat. Ada tepung, ada sayur, garam, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ke letak lintang, garis lintang dan garis bujur pada suatu daerah. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan juga garis lintang. Lalu apa itu garis bujur dan garis lintang? Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas pada permukaan bumi. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Lah, fungsinya buat apa? Kita lihat. Garis lintang itu fungsinya untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti menentukan iklim tropis, subtropis, sedang, atau dingin. Sedangkan garis bujur itu berfungsi untuk menentukan pembagian waktu. Seperti pada Indonesia, kita ada 3 macam waktu. Ada WIB, ada WITA, dan juga WIT. Itu karena apa? Kita terpaut 1 jam 1 jam. Kenapa kita terpaut 1 jam 1 jam 1 jam? WIB sama WITA kita terpaut 1 jam. Karena apa? Karena setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Oke. Sekarang bisa kita lihat di sini adalah soal-soal. Garis hayal yang memisahkan belahan bumi bagian utara dan selatan disebut dengan garis khatulistiwa. Nih, di sini ada keterangannya. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bagian selatan. Garis hayal nomor yang B, garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa dinamakan garis lintang. Tadi sudah dijelaskan. Ada banyak provinsi di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, tapi titik khatulistiwa terdapat di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pulau Jawa berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Kenapa? Karena garis khatulistiwa itu ada di Pulau Kalimantan, sedangkan kita berada di Jawa. Kalau Jawa berarti di sebelah selatan dari Kalimantan. Garis hayal yang berfungsi untuk menentukan waktu disebut garis bujur. Kalau menentukan iklim namanya garis lintang. Tuliskan letak astronomis Indonesia. Ini sudah
bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita masuk ke jenis-jenis iklan dalam media cetak. Kita sering menjumpai iklan di berbagai media cetak. Iklan dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis bagi berikut. Ada iklan pemberitahuan. Apa itu iklan pemberitahuan? Iklan yang bertujuan untuk memberitahukan suatu informasi kepada masyarakat. Yang kedua ada iklan undangan. Namanya juga undangan berarti berisi untuk mengajak. Yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai suatu informasi, contohnya iklan KB, iklan keselamatan. Yang keempat ada iklan permintaan, berisi akan permintaan akan sesuatu, contohnya iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima ada iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Banyak sekali contohnya. Karena di sini yang dicontohkan adalah iklan produk dan bimbingan belajar. Berdasarkan fungsinya tadi sudah, sekarang kita masuk ke berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, iklan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada iklan baris dan juga ada iklan kolom. Iklan baris yaitu iklan yang disajikan dalam beberapa baris saja. Kalau iklan kolom, dia memanfaatkan beberapa bagian kolom pada bagian surat kabar. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada contoh iklan baris dan juga ada iklan kolom. Gambar A ini merupakan iklan baris karena dia hanya seperti ini saja, hanya tersusun atas baris-baris. Tapi yang gambar B ini adalah iklan kolom. Kenapa? Karena di sini ada kolom untuk gambar, juga ada kolom ini. Nah, ini namanya iklan kolom.